Kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita sekarang ini memiliki eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Kita akan yang 3 dan 4 ini akan kita potong. Dan saya sudah perintahkan juga kepada Menpan untuk mengganti dengan AI, sehingga ada kecepatan. Kalau kita ganti dengan artificial intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam berbirokrasian kita akan lebih cepat. Pada pembukaan Musrembangnas RPJMN 2020-2024 Desember 2019 lalu, Presiden Jokowi akan menerapkan teknologi di sistem administrasi negara dengan mengganti tenaga kerja alias pegawai negeri sipil PNS dengan tenaga robot kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Orang nomor 1 di Indonesia itu juga telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Cahyokumolo untuk menggantikan PNS dengan robot. Dan ini ternyata terus digaungkan oleh Presiden Jokowi untuk segera merealisasikan rencana tersebut. Dengan demikian, pemerintah akan mengurangi jumlah PNS dalam beberapa tahun ke depan, semakin dekat akan terrealisasi. Pergantian dengan AI ini dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan dari tingkat daerah maupun nasional. Bagi Jokowi, ini bukan barang yang sulit, barang yang mudah dan memudahkan untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional. Robot tersebut kabarnya akan menggantikan eselon 3 dan eselon 4 yang menghambat birokrasi. Penyederhanaan ini merupakan perintah Presiden Jokowi yang harus dilaksanakan cepat oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kehadiran AI sejatinya memang dapat menggantikan beberapa tugas pelayanan publik yang sebelumnya dikerjakan oleh eselon 3 dan 4. Misalnya terkait pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual, sebenarnya dapat diformulasikan oleh sistem. Semua akan dikerjakan dengan sistem jaringan dan menggunakan big data, sehingga keputusan akan lebih cepat dan tidak bertele-tele. Pemerintahan harus fleksibel dalam membuat kebijakan, sehingga yang dibutuhkan adalah keputusan di lapangan karena perubahan yang cepat. Meski pergantian pelaksanaan tugas dan fungsi eselon 3 dan 4 dengan AI, namun tidak serta-merta membuat penghasilan para ASN di posisi itu akan berkurang. Perkembangan zaman yang cepatlah yang membuat pemerintah harus bisa mengikuti, termasuk soal penggunaan teknologi dan digitalisasi di bidang layanan publik. Pergantian ke AI dilakukan karena sejumlah negara sudah mulai melakukan hal tersebut. Indonesia tentu tidak ingin ketinggalan untuk segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di sisi lain, mengutip yang dilansir Detik Finance, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Satya Pratama mengatakan, kedepannya pemerintah akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Atas dasar itulah jumlah PNS akan dirampingkan dan dikurangi secara bertahap. Meski begitu, bukan berarti seluruh PNS akan dipecat dan digantikan robot, melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi. PNS tidak akan dihilangkan, tapi jumlahnya tidak gemuk atau besar. Konsep ini akan terus dimatangkan dan butuh perencanaan yang lebih komprehensif.
Untuk itu, waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat, masih dikaji lebih lanjut. Masyarakat seharusnya patut bersyukur dengan pergantian PNS ke robot kecerdasan buatan. Setidaknya akan menghilangkan pungutan liar atau pungli yang selama ini dilakukan oleh oknum PNS, terutama yang bekerja di pelayanan publik. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Lantas, dapatkah robot menggantikan peran guru seutuhnya? Jawabannya tidak mungkin. Robot hanyalah kecerdasan buatan yang akan bergerak melalui sistem yang telah diberikan. Robot tidak akan pernah bisa menggantikan emosi yang dimiliki guru, juga nilai-nilai spiritual yang dimiliki guru tersebut. Robot hanyalah rangkaian besi yang terdiri dari kabel-kabel. Mana mungkin mengajari manusia yang nyatanya terbuat dari serangkaian daging, tulang, urat, dan saraf. Itu hanya akan menjadi suatu kemustahilan belaka. Selain spiritual dan emosi yang tidak dimiliki robot, adalah tata cara mengajar dan feedback balik antara guru dan murid. Ketika murid menangis contohnya, guru bisa menjadi manusia pertama yang akan mengelus kepala sang anak dan meminta sang murid untuk berdamai dengan yang lainnya. Dan secara tidak langsung akan ada pertukaran emosi di sana dari hati ke hati. Sementara robot, dapatkah ia memenuhi hal tersebut? Dapatkah seonggok besi yang digerakkan baterai dan listrik menguraikan rasa dan emosi? Guru memang kerap kali melakukan kesalahan juga dalam kelas. Entah karena emosi mereka meledak maupun metode mereka yang salah. Akan tetapi mereka masih bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Mereka masih bisa dihukum dan dipenjara. Sementara robot, bagaimana nanti terjadi malfungsi pada robot tersebut sehingga mencederai anak-anak, bahkan sampai membunuhnya? Dapatkah robot itu dipenjara dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Dapatkah hal itu membuat efek jera kepada sang robot? Guru adalah inti dari suatu peradaban. Ia tidak hanya mampu memberikan kecerdasan, melainkan juga emosi dan nilai spiritualisme kepada anak didik mereka. Guru dapat memahami dengan baik situasi yang ada, tahu harus menjadi ibu dikala murid mereka menangis, dan menjadi seorang ayah dikala kelas tidak bisa lagi dikontrol. Guru adalah manusia yang secara tidak langsung mengajarkan kita menjadi manusia, memberikan hal yang mereka miliki pada manusia lainnya. Guru telah membangkitkan mimpi-mimpi kami untuk menjadi manusia yang berbakti kepada negeri dan menjadi jembatan untuk kami menggapai apa yang ingin kami raih. Pemerintah bisa saja mengeluarkan ini itu agar artificial intelligence yang didewakan tersebut bisa dibenarkan. Pemerintah bisa menghapus gelar PNS dan menginjak-injaknya di atas lumpur hitam sampai gelar tersebut tidak berbekas dan mati. Akan tetapi, guru selamanya akan abadi. Guru melekat dalam sanubari dan menjadi setitik cahaya yang akan membantu kita meraih mimpi. Sampai akhir semesta, peran guru tidak akan pernah tergantikan, apalagi oleh seonggok besi yang bisa berbicara. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.